Bapak dulu. Ya. Ya, terima kasih Pak Kuncoro. Bapak Ibu sekalian yang ada di studio maupun yang sedang mengikuti kami melalui streaming. Demikian tadi telah disampaikan oleh Dr. Kuncoro mengenai draft pembukaan yang akan menjadi bagian dari dokumen yang nantinya akan disampaikan oleh tim kita ini ke pemerintah pusat dalam kaitannya untuk mendetailkan atau merumuskan bagaimana hubungan antara rumah sakit daerah dengan lembaga lain yang ada di bidang kesehatan di daerah-daerah. Misalnya dari bagaimana hubungan antara rumah sakit daerah dengan dinas kesehatan, bagaimana hubungan antara rumah sakit daerah dengan rumah sakit lain, dan bagaimana hubungan antara rumah sakit daerah dengan fasilitas lain non rumah sakit yang ada di daerah tersebut. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Kuncoro bahwa kemarin kita sudah sempat berdiskusi sedikit mengenai isi dari hubungan atau tata hubungan antara rumah sakit dengan dinas kesehatan ini, namun belum selesai dan belum masih banyak hal yang harus kita identifikasi lagi. Barangkali Pak Kuncoro bisa menyampaikan secara singkat mengenai rangkuman dari hasil diskusi kita yang kemarin supaya Bapak Ibu yang sedang online itu juga bisa update dengan apa yang sudah kita hasilkan bersama kemarin. Silakan Pak. Wah, ini harus buka ininya dulu Pak, filenya dulu. Filenya dibuka dulu. Yang jelas nanti kita sedang menyusun, jadi di sini rumah sakit daerah itu hubungannya dengan pusat bagaimana, dengan provinsi, kabupaten, kota gimana gitu. Dengan pusat itu coba dibuka filenya, ya filenya itu ada beberapa macam pendekatan fungsi. Jadi fungsi rumah sakit itu ada 4, kemudian masing-masing dijabarkan yang menjadi peranan apa. Wah, itu Dr. Heru udah kelihatan sampai nyopir, gagah banget itu. Nyetir ya. Nah ini fungsi itu nanti dijabarkan peran pusat itu bagaimana, kabupaten kota bagaimana, provinsi gimana. Nah di provinsi itu, kabupaten kota masing-masing itu ada tentu bukan pemerintahnya saja ya. Di situ ada dinas provinsi, ada fasilitas pelayanan kesehatan lain. Itu perannya bagaimana, nanti kita tata hubungnya bagaimana dengan rumah sakit daerah. Kemudian di kabupaten kota itu apa saja, nanti kita usahakan detail. Jadi itu kemudian yang kemarin sudah ada itu kita bagi yang ini, kalau ini kita pakai Excel aja ya, lebih enak mungkin. Nah, kita Excel, jadi pelaksana urusan kesehatan daerah itu rumah sakit, tupoksinya sebagai contoh pemerintah, itu peran pemerintah terhadap rumah sakit daerah itu ada beberapa hal. Misalnya kita temuan, tentu pemerintah itu dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan ini Kementerian Dalam Negeri harusnya ya, jadi dua ini harusnya ya. Itu penyusunan NSPK, pemberian izin rumah sakit kelas A, rumah sakit milik asing, dan sarpras kesehatan yang setara dengan kelas A, melakukan MONEF, pengelolaan pelayanan kesehatan haji dalam skala nasional, pengelolaan upaya dan rujukan nasional. Nah ini yang menarik, ini penjamin terselenggaranya upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala nasional. Jadi nanti dan kepulauan skala nasional. Registrasi, nah ini sudah kita balik nih, sertifikasi sarana kesehatan dan penjamin akreditasi, karena akreditasi itu adalah organ yang independen, bukan bagiannya dari Kementerian Kesehatan, tapi dia menjamin bahwa akreditasi itu adalah independen dan kemungkinan itu juga tidak ada ke jangka panjang, itu nggak kars aja, mungkin ada yang semacam itu swasta sesuai dengan peraturan perundangan berlaku. Kemudian yang ke-8 ini fungsi pemerintah, peran dari pemerintah pusat terkait dengan hubungan tata hubungannya dengan rumah sakit daerah. Yang ke-8 adalah penjamin biaya kesehatan bagi masyarakat melalui mekanisme asuransi sosial. Oke ya? Oke. Asuransi nasional, sosial nasional.
Kemudian perancangan sistem rujukan nasional, memberdayakan BPRS nasional. Selanjutnya pemerintah itu melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan diklat bagi sumber daya manusia, rumah sakit kelas A dan sarana kesehatan setara dengan rumah sakit kelas A. Ya, oke. Sudah selesai. Nah, di bagian tupoksi tampaknya itu bukan 4 tupoksi saja yang harus dijabarkan secara berderet ke kanan, tetapi juga ada ini apa namanya? Pencegahan pemberantasan penyakit misalnya ya, penyakit. Kemudian lingkungan sehat, health promotion, kemudian pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat itu bagaimana? Pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat, pemerataan jumlah dan mutu tenaga kesehatan di seluruh Indonesia, pemerataan jadi dalam rangka mendekatkan equity dan equality, jadi itu ada peran dari pusat sebagai penanggung jawab yang sifatnya public good, pemerataan dan ketersediaan obat dan pembekalan farmasi, pengembangan sistem informasi. Ya, sudah selesai ya. Belum ada tambahan lagi. Kemudian penanggulangan kejadian luar biasa, ini harus jelas gitu, harus jelas rinciannya, karena jangan sampai hal ini terjadi seperti beberapa hal yang terjadi di kemarin-kemarin gitu. Jadi perannya seharusnya pusat itu apa gitu terhadap penanggulangan kejadian luar biasa secara berjenjang itu bagaimana. Ini baru sampai di situ, itu dia udah berdarah-darah ini. Jadi di ruangan ini ada, mungkin butuh dikenalkan di luar itu siapa saja gitu, mungkin bisa dipanggil satu-satu. Ya. Terima kasih Pak Kuncoro, tadi sudah menyampaikan mengenai hasil diskusi sementara mengenai uraian tupoksi rumah sakit yang kita ambil dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 dan dengan beberapa tambahan yang tadi juga sudah disampaikan. Nah, barangkali perlu kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sedang mengikuti di luar melalui streaming. Di ruangan ini sekarang ada, mohon Mas kameramen mungkin kameranya nanti bisa diarahkan. Ada tadi Dr. Kuncoro sebagai Ketua Arsada Pusat yang juga memimpin rapat ini. Kemudian di sebelah beliau ada Ibu Dr. Nur Zainab sebagai ahli sistem kesehatan yang ada di PKM KFK UGM. Kemudian di sebelah beliau juga ada Dr. Dwi Handono yang juga ahli sistem kesehatan. Sebenarnya pada rapat kami tadi malam ada satu lagi yang hadir yang hari ini berhalangan, yaitu Dr. Hoirul. Beliau adalah mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, sekaligus pernah jadi direktur juga di Rumah Sakit Kota Jogja. Tapi beliau berhalangan hadir. Tapi tadi malam sudah sempat memberikan masukan juga kepada diskusi kita. Dan saya sendiri Putu Eka Andayani dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan. Nah, tadi yang sudah menghubungi kami via telepon dengan streaming ini yaitu ada Dr. Nonot dari Purbalingga. Selamat siang, Dr. Nonot. Dr. Nonot ini adalah Direktur RSUD Purbalingga sekaligus terlama lebih dari 20 tahun. Lebih 20 tahun sebagai direktur. Ya, dan beliau adalah juga pengurus Arsada ya, Pak ya. Kemudian juga tadi ada Dr. Banjar. Dr. Banjar yaitu Direktur Rumah Sakit Duren Sawit. Selamat siang, Dr. Banjar. Kemudian Dr. Heru Aryadi yang mengikuti kita melalui Skype. Selamat siang, Dr. Heru. Ya. Beliau mengikuti kita sambil nyetir ya. Mudah-mudahan hati-hati di jalan ya Pak Heru, jangan sampai terjadi ini. Ya, mungkin Pak Kun bisa melanjutkan lagi. Oke, sebaiknya gini ya. Mungkin ada bayangan dari kita semua dengan apa yang saya sampaikan mungkin sulit sekali diterima bagaimana nanti strukturnya. Yang jelas begini aja, kalau menurut saya bisa juga ini bisa dirubah asal kawan-kawan. Sebagai akibat atau yang terjadi kemarin, tentu kita harapkan bahwa peran dinas kesehatan itu menjadi maksimal ya ke depan. Juga peran rumah sakit
ini juga menjadi lebih maksimal sebagai operator di sini. Bagaimana sekarang sebetulnya pada kenyataannya bahwa rumah sakit daerah itu dengan diberlakukan satu proses desentralisasi yang sedemikian rupa, kemudian ada pengelolaan keuangan badan umum daerah yang sedemikian rupa, menyebabkan kinerja rumah sakit itu lebih banyak yang menjadi lebih baik gitu, baik kinerja pelayanannya, kinerja keuangannya atau kinerja manfaatnya, daripada rumah sakit yang belum melakukan perubahan-perubahan metodologi untuk meningkatkan pelayanannya yang sangat konvensional. Nah, tentu di situ banyak variasi yang menyebabkan bahwa hubungan tata kerja antara dinas kesehatan dan rumah sakit daerah itu tidak maksimal, sehingga terkesan ini dua hal yang sangat berbeda, padahal itu penanggung jawab wilayah itu betul-betulnya memang bukan rumah sakit tetapi dinasnya. Sebagai contoh praktis misalnya, masalah surveillance itu adalah menjadi tanggung jawab dari dinas, tetapi perilaku dari rumah sakit sendiri itu laporan aja nggak mau itu. Laporan nggak mau. Nah, ini memang sampai saat ini belum ada aturannya yang jelas gitu. Entah itu peraturan Menteri Kesehatan, peraturan Menteri Dalam Negeri tentang tata hubungan ini. Dan satu-satunya sebenarnya selain di pertanian, enggak satu-satunya. Jadi dinas yang di daerah itu lebih dari satu, yang menterinya cuma satu maksudnya, tetapi dinasnya lebih dari satu itu ada beberapa yang jelas itu kesehatan, tapi juga pertanian itu ada di beberapa tempat dinas pertanian sendiri, kemudian dinas perikanan sendiri, peternakan sendiri. Tapi wilayah yang kecil jadi satu. Nah, ini juga perlu dipikirkan. Jadi ini tentu mohon masukan dari Bapak Ibu sekalian sampai yang cukup detail agar kami bisa merekamnya, dan kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk kita manfaatkan semuanya.